Indonesia adalah negara dengan IQ terendah kedua se-Asia Tenggara setelah Timor Leste. Kok bisa masalahnya gitu ya? Indonesia negara yang sangat luas, sangat mantep ini gitu ya, bisa jadi IQ dengan terendah kedua se-ASEAN. Dan ini tipis-tipis banget dengan yang terakhir, deket banget skornya dengan negara tetangga nih, yaitu Timor Leste. Kok bisa kita kalah sama negara tetangga lain yang mungkin teknologinya nggak secanggih kita, mungkin gaya hidupnya nggak semantep kita gitu ya, mungkin ketika disuruh beli konser Coldplay juga nggak serame kita gitu ya. Oke, so gimana nih kita bisa mengatasi masalah ini dan kenapa? That's why selamat datang di segmen Jurnal Investigasi, di mana gue bakal menginvestigasi fenomena sosial yang ramai di medsos secara mendalam supaya kita bisa sama-sama belajar dari fenomena tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan. Stay tune. Sebenarnya banyak banget variabel guys ya yang menentukan apakah IQ seseorang atau mungkin di sini banyak orang di sebuah negara itu bisa jadi rendah. Dan kita nggak bakal bisa beres lah kalau ngomongin semua faktornya. Makanya gue di sini mau ngomongin 2 faktor yang menurut gue cukup berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah stunting. Ini adalah alasan kenapa IQ orang Indonesia rendah menurut gue. Gitu ya. Mungkin kalau lu suka renang ya, lu mungkin aware dengan makanan ini ya, mie dan nasi, gitu kan. Sebenarnya ini adalah makanan yang Indonesia banget dan harmless sebenarnya, ya. Sampai akhirnya rame di Twitter, ada orang yang mengkritik soal pemahaman gizi di Indonesia yang masih buruk. Dan meskipun yang mengkritik itu akhirnya dibacotin ya sama netizen kayak wah lu tone deaf banget dan lain sebagainya. Tapi faktanya, gue bisa jamin bahwa ya memang pengetahuan gizi orang Indonesia tuh buruk. Di tahun 2022 masih ada sekitar 1 dari 4 balita yang stunting. Gila gak tuh? 25%. Ini kalau ada 100 orang balita nih, 25 orangnya stunting. Lu tahu gak sih stunting? Stunting tuh artinya lu kurang gizi ya. Karena makanan yang lu makan itu kagak ada gizinya. Dan kalau di kampung-kampung, dan kebetulan gue juga ada rumah di kampung, gue buka rental PS by the way di kampung ya. Gue buka rental PS, gue juga buka warkop dan lain sebagainya. Jadi gue juga sering main ke kampung. Gue bisa ngeliat bahwa kebanyakan anak-anak di sono gitu ya, itu ketika makan itu karbo cuy. Nasi, lauknya apa? Lauknya adalah mie. Sayurnya dikit, paling ya pakai sayur sop, sayurnya dikit, terus sawi dikit itu, dan kagak pakai ayam, kagak pakai telur, kurang protein, kurang sayur, kebanyakan karbo. Makanya gue bisa berempati sih dengan orang yang mengkritik mie nasi itu, meskipun gue juga pengen sih ya, gue jadi pengen mie nasi nih sekarang, yang nyeplak. Dan bahkan ini fakta menarik juga ya, saking gilanya si karbohidrat ini, makanya gue juga bikin video tentang gula yang ini blows up kan. Tahun lalu gitu ya. Ini fuck up banget menurut gue. Jadi kan ada produk yang namanya susu kental manis. Orang mikir itu tuh susu gitu. Ya emang kita nggak bisa nyalahin lah ya. Kita nggak bisa nyalahin orang-orang kecil, orang-orang yang mungkin yang nggak membaca atau gimana gitu dan nggak tahu nutrisi itu kayak gimana. Tapi ada loh banyak kasus di mana susu kental manis ini dipakai buat bayi gitu loh. Karena susu formula kan mahal ya. Harga susu formula kan 300 sampai 500 ribu. Itu pun cukup cuma 1 sampai 2 minggu. Ya udah ganti pakai susu kental manis. Akhirnya apa? Anaknya kebanyakan karbo, kagak ada nutrisinya. Akhirnya apa? Akhirnya stunting. Jadi lebih pendek, lebih kecil daripada orang-orang pada umumnya. Makanya kalau kita lihat gambaran-gambaran upper class, middle class, lower class, itu sebenarnya yang cenderung upper class sama middle class tuh lebih tinggi biasanya badannya. Sementara yang lower class tuh cenderung digambarkan dengan lebih rendah. Dan angka ini mengkhawatirkan banget karena dampak jangka panjang stunting tuh jelek banget. Dalam jangka panjang stunting tuh bisa ngurangin kapasitas kognitif dan prestasi belajar pada anak, yang akhirnya berdampak pada produktivitas. Jadi pas gawe itu nggak bener. Jadi dari kecil nggak bener nutrisinya, terus pas sekolah nggak bener sekolahnya, habis itu pas kerja juga haho-haho ya. Dan diperkirakan sekitar 6 juta anak Indonesia beresiko kehilangan 10 sampai 15 poin IQ akibat stunting. Dan masalahnya adalah IQ rata-rata kita aja udah fuck up sekarang.
Kalau menurut kata data kalau nggak salah kemarin kan 78, sekian gitu. Padahal kan IQ rata-rata tuh 100 harusnya. Ya tergantung alat tes IQ-nya. Gua nggak tahu ini pakai alat tes yang mana, tapi 70 sampai 80 tuh bahkan ya kalau lu cari ya di Google IQ simpanse gitu, IQ kera itu lebih dari itu cuy. IQ gorila, IQ apa gitu. Bisa aja lebih dari 70. Jadi kayak sangat memprihatinkan ya. Jadi udah anaknya stunting, kurang nutrisi. Bahkan gue punya temen ya, yang satu sekolah sama gue. Yang gue tahu ayahnya tuh dan ibunya tuh gak bisa baca tulis. Buta huruf. Saking, padahal hidup di tengah kota. Saking memang tidak privilege-nya orang itu. Ya itulah, sistem pendidikan kita juga kan sekarang masih ongoing lah ya. Masih dalam proses untuk jadi keren. Jadi kita bisa bilang gak semua siswa lah dapat akses yang sama terhadap pendidikan. Ada banyak faktor geografis, sosial ekonomi, bahkan jenis kelamin juga yang bisa ngaruh ke akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Jadi gak heran kalau skor PISA kita nurun. Dari 3 tahun lalu kalau gak salah itu nurun ya, skornya dibandingkan negara-negara lain. Berapa banyak pelajaran, berapa banyak SKS, guru-guru atau calon guru di UPI diajarin psikologi pendidikan anak? Sedikit sekali. Sampai akhirnya apa? 4 dari 40 siswa di Indonesia SD itu sebenarnya disleksia. Tetapi guru-guru tidak diajarkan itu sehingga mereka gagal memahami anak-anak seperti itu. Sehingga anak-anak yang berpotensi menjadi orang besar di masa depan malah jadi preman. Gara-gara salah diagnosis. Kenapa? Guru-gurunya nggak pernah diajarin apa itu disleksia. Sebenarnya yang tadi gue bilang tuh adalah masalah yang ekstrim ya. Kayak ya iyalah stunting 25%. Anggap aja itu minoritas lah ya 25%. Kebanyakan dari lu yang nonton video ini mungkin lu nggak stunting. Itu pertama. Dan 2, bisa jadi lu masuk SMA atau SMK yang oke. That's why lu juga suka nih nonton video-video ya semacam video edukasi atau video yang insightful, ya nonton 1% lah basically. Tapi belum tentu juga lu adalah orang yang pinter meskipun lu nggak stunting dan lu masuk sekolah bagus. Kenapa? Karena ada satu skill yang perlu dikuasai. Yaitu adalah kemampuan berbahasa. Nah ini yang gue sangat prihatin juga. Kemampuan bahasa ini masalahnya adalah gini. Orang Indonesia kemampuan bahasanya belum terlalu bagus. Nah yang jadi masalah adalah knowledge itu kan bahasa Inggris. Orang Indonesia, bahasa Indonesianya aja belum tentu bagus. Apalagi bahasa Inggris. Bahkan banyak juga yang belajar bahasa Inggris diceng-cengin. Sama kayak ibu-ibu lah ya yang nyanyi You Break My Heart, Break My Heart gitu ya. You break my heart, break my heart. Gila tuh lagu keren banget ya. Ya udah kan gitu jadi bahan candaan gitu. Yang sebenarnya nggak masalah sih menurut gua. Tapi kalau itu jadiin bahan candaan berarti ya kan ya kita di sini menjadikan belajar bahasa Inggris atau gak jago bahasa Inggris itu wajar gitu loh. Ya udah, emang kayak gitu orang Indonesia, bahasa Jawa aja udah. Kalau persepsi orang yang gue lihat seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa yang eksklusif, tapi bahasa Jawa, bahasa Sunda dan sebagainya itu bahasa yang lower class banget lah gitu. Gue ngelihatnya seperti itu di Indonesia. Nah di video ini gue nggak mau ngomongin solusi ya, yang ngomongin stunting karena kayak gue tahu juga gitu ya Presiden Jokowi dan menteri-menterinya sekarang sedang mengusahakan juga. Bahkan Jokowi juga sempat marah tentang anggaran stunting guys gitu ya yang dipakai buat rapat atau apa gitu. Terus kalau ngomongin sistem pendidikan juga udah terlalu sering ya kita ngomongin sistem pendidikan. Ya udahlah intinya lu ikut webinar life skills aja lah gitu biar lebih mantep gitu kan. Dan yang mau gua ubah di sini sebenarnya adalah buat lu semua nih. Yang kebetulan mungkin lu tidak stunting. Yang kebetulan lu mungkin sekolah di sekolah bagus. Tapi lu ada masalah dalam hal bahasa Inggris terutama. Ya, kenapa? Karena bahasa Inggris orang Indonesia ini masih tergolong rendah. Indonesia itu ada di peringkat 81 dari 111 negara dalam perihal bahasa Inggris gitu ya, dan berada di posisi 14 dari 24 negara di Asia. Padahal semua sumber yang ada dari 1% ini bahasa Inggris. Semua buku yang bermanfaat yang ada di sini bahkan nih ini bahasa Inggris semua nih. Ya dikit yang bahasa Indonesia. Dan bukan karena gua sok keren atau gimana, karena kalau ada yang bagus di Indonesia juga gue bakal baca kayak bukunya Pramudia Ananta dan sebagainya. Tapi nyatanya memang sumber-sumber alat komunikasi ya, pendidikan, bisnis, teknologi dan lain sebagainya itu semuanya dalam bahasa Inggris yang bagus sekarang. Mungkin kedepannya Mandarin ya dan lain sebagainya. Do you know how many people speak English in Indonesia? Less than 5% of our population. Do you know how many people have passports in Indonesia? I would speculate around 5%. Dan
bahasa itu ngasih kita kemampuan cuy untuk berpikir dan berkomunikasi dengan efektif. Kalau misalnya kemampuan bahasa Indonesia dan Inggris kita jelek atau bagus deh ya secara pasif, tapi secara aktif kita nggak bisa menyampaikan itu dengan baik, ya bakal jadi boring gak sih? Ya kayak sekolah aja gitu kan, ketika kita ketemu guru yang boring, kita tahu dia pinter, kita tahu dia menguasai bahasa, tapi kalau kita nggak bisa menyampaikan dengan baik, ya kurang bagus juga gak sih buat pemikiran kita nanti. Terus gimana sih solusinya untuk meningkatkan IQ di Indonesia? Well, pertama jelas perbaikan gizi anak. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla 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 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya menurut gue lu ngasih anak mie nasi habis renang, tapi ya mungkin lu kasih misting lain yang isinya ayam sama sayur gitu ya, atau telur gitu. Intinya ya gue juga ini dalam hal diet ya gitu. Sebenarnya simple ya, protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayur, buah-buahan, mungkin susu kalau suka. Dan ya udah sebenarnya itu aja. Yang kedua adalah ya perbaiki sistem pendidikan. Ya kita juga sekarang lagi membenahi sistem pendidikan kita. Gua juga udah sering bikin video soalnya, ya silakan lu explore ke video kita yang sebelumnya. Tapi nanti nontonnya ya, beres ini baru nonton. Ketiga, saran gua, ini buat lu semua yang nonton video ini, lu belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa ketiga atau keempat lah ya. Kenapa? Karena menurut gua di zaman sekarang kemampuan bahasa Inggris tuh udah jadi skill yang wajib banget. Kayak ya kita dari dulu ya udah ngomong open border ASEAN. Kita dari dulu udah ngomongin tentang tenaga kerja bakal masuk ke Indonesia. Sekarang tuh kita udah bukan lagi disaingi oleh manusia cuy. Itu yang mengerikan sih ya. Kita sekarang akan disaingi oleh AI. Terutama manusia yang menggunakan AI dengan baik. Dan AI sekarang pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Dari prompt ChatGPT yang gue tulis sekarang tuh yang paling bagus tuh bahasa Inggris. Menurut gue bakal susah juga kalau kita nggak belajar bahasa Inggris ya. Konser Taylor Swift, Coldplay aja kan banyaknya di Singapura cuy. Lu kan berkomunikasi di sana pakai bahasa Inggris gitu. Jadi that's why gue menyarankan platform terbaik ya buat melatih conversation dan pronunciation ini bahasa Inggris secara aktif ya. Jadi bukan cuma pasif doang. Karena gue yakin bahasa Inggris pasif orang Indo pasti juga udah oke. Yang rata-rata kurang tuh di bagian yang aktif. Alias apa? Alias speaking sama writing. Nah, Elsa Speak ini adalah aplikasi belajar bahasa Inggris yang udah pakai teknologi AI dan speech recognition. Jadi untuk melatih conversation dan pronunciation bahasa Inggris. Ini penting banget menurut gue. Ada satu fitur baru dan keren di aplikasi ini yang namanya Elsa AI. Dengan Elsa AI kita bisa role play sama AI untuk latihan komunikasi bahasa Inggris. Dengan skenario yang bisa kita bikin sendiri. Misalnya lu mau interview nih, tapi dalam bahasa Inggris. Lu mau apply kerjaan gitu. Atau meeting sama klien dari luar negeri atau apapun lah ya. Nah, si latihan bahasa Inggrisnya ini bener-bener bisa disesuaikan konteksnya sama konteks kebutuhan lo. Hi. Welcome to Elsa AI. Please select one of the following role plays. Role play completed. Well done. We are computing your feedback. Nah setelah role play-nya ini selesai, si Elsa AI ini bakal menganalisis vocabulary, grammar, dan pronunciation lo. Apakah lo di level beginner, apakah lo di level intermediate, atau advance. Jadi kalau ada yang kurang dari ketiga aspek itu, si AI-nya ini bakal ngasih tahu, oh ini lo masih salah nih, gitu. Dan ngasih contoh gimana contoh yang benernya. Nah fitur ini menurut gue bakalan ngebantu banget kalau misalnya lu bingung gimana cara pelatihan atau pakai grammar yang bener. Jadi saran gue ya ayolah kita siapin lah ya untuk mempersiapkan Indonesia ini di masa depan. Karena gak kebayang sih kalau 2045 terus IQ kita masih gini-gini aja, kemampuan bahasa kita masih gini-gini aja. Ya kita mungkin bakal diambil alih cuy pekerjaannya sama AI gitu. Jadi saran gue ayolah kita maksimalin ya. Maksimalin dari segi bahasa, maksimalin dari segi nutrisi, dan juga dari segi pendidikan, terutama ya dengan memakai aplikasi Elsa Speak ini supaya lu jadi jago bahasa Inggris. Gitu ya, lu bisa download aplikasi Elsa di Google Play ya atau App Store, atau klik link yang ada di deskripsi buat langsung cobain fitur-fitur Elsa AI ya secara gratis. Mumpung ini masih early access, khusus nih buat subscribers 1% gitu ya. Gue kasih linknya. Akhir kata, gue Evan 1%. Well, thanks.